Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11, kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Berbangsa Karawang akan menjelaskan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD dengan judul materi Konsep Filsafat yang Relevan dengan Kondisi Indonesia. Materi ini akan dijelaskan oleh dua pemateri, yaitu saya sendiri, Alivia Elvianika dengan NPM 20 10 63 10 50 049 sebagai moderator sekaligus pemateri 1, juga bersama dengan Nita Marhatus Soliha dengan NPM 20 10 63 10 50 078 sebagai pemateri 2 sekaligus notulen. Selamat menonton teman-teman. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengertian filsafat pendidikan, konsep filsafat pendidikan di Indonesia, tokoh-tokoh aliran konsep progresivisme, Merdeka Belajar sebagai konsep progresivisme, pembentukan karakter dalam filsafat progresivisme, dan hubungan matematika dalam konsep filsafat progresivisme. Menurut Kneller, dalam Sadullah pada tahun 2008, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat yang spekulatif, preskriptif, dan analitik. Yang pertama adalah aspek spekulatif. Aspek spekulatif merupakan suatu aspek yang berusaha membangun teori-teori hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat dunia, yang sangat bermanfaat dalam menafsirkan data sebagai hasil penelitian sains yang berbeda. Yang kedua adalah aspek preskriptif. Aspek preskriptif merupakan suatu aspek yang menentukan tujuan-tujuan yang harus diikuti dan dicapainya, dan menentukan cara-cara yang tepat dan benar untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga adalah aspek analitik. Aspek analitik merupakan suatu aspek yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan preskriptif seperti menguji rasionalitas yang berkaitan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan pendidikan dan bagaimana konsistensinya dengan gagasan lain. Dari ketiga aspek tersebut, maka pengertian filsafat pendidikan secara umum adalah suatu filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan, di mana dalam hal ini adalah dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Salah satu konsep yang kita ambil di sini adalah konsep progresivisme. Pendekatan progresivisme dalam pendidikan.
progresivisme merupakan satu aliran dalam filsafat pendidikan yang menginginkan perubahan dalam proses pendidikan. Aliran progresivisme mendukung adanya pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau student center. Adapun tujuan dari pendekatan progresivisme di dalam pendidikan adalah ingin mengubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis, dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Sasaran pendekatan progresivisme dalam pendidikan adalah peserta didik, di mana aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan, baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan aliran konsep progresivisme di dunia pendidikan. Berikut merupakan keempat tokoh tersebut. John Dewey, William James, George Santayana, dan Hans Vaihinger. Kenapa sih harus program Merdeka Belajar yang digunakan sebagai konsep progresivisme? Berikut alasannya. Menurut mu'alifah pada tahun 2013, konsep Merdeka Belajar yang dirumuskan oleh Nadiem Makarim sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya prinsip kemerdekaan pada peserta didik. Sehingga, pendidikan bukan hanya menuangkan air ke dalam botol, namun pendidikan juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya untuk berdiri sendiri namun tetap dalam pantauan guru dan orang tua agar potensi nilai dirinya tidak ke arah hal negatif. Peran pendidik tidaklah menjadi manusia yang seakan mengetahui segalanya. Akan tetapi, pendidik berperan menjadi fasilitator bagi peserta didik dengan adanya saling menerima dan memberi pengetahuan. Menurut Dewey, progresivisme yang dikembangkan oleh Dewey menekankan kurikulum pendidikan yang tidak terlalu padat. Hal ini telah dikonsepkan oleh Mendikbud bahwa harus ada pemangkasan mata pelajaran di sekolah. Terlalu banyak mata pelajaran akan berdampak pada tingkat stres peserta didik. Dunia pendidikan hendaknya dapat membuat siswa menikmati proses pembelajarannya, bukan untuk dibebani oleh mata pelajaran dan kurikulum yang ada. Untuk itu, rekonstruksi kurikulum pendidikan ditujukan agar negara Indonesia tidak tertinggal dari sistem pendidikan di negara lain. 5. Pembentukan karakter filsafat progresivisme. Pendidikan karakter hadir agar mampu memberi keseimbangan antara unsur intelektual di bidang akademis dengan perkembangan emosional, moral, dan spiritual siswa.
Pendekatan konstruktivisme sejalan dengan filsafat progresivisme yang memberikan kebebasan bagi siswa dalam mengembangkan nilai karakternya, namun tidak bebas-bebas-bebasnya. Peran guru tetap harus ada dalam menjaga siswanya agar siswa tersebut berada di jalur yang benar. Salah satunya strategi yang dikembangkan oleh strategi pendekatan konstruktivisme, diantaranya sebagai berikut: ada model konsiderasi, lalu ada value clarification technique, lalu ada cognitive moral development, dan terakhir ada output. 6. Hubungan matematika dalam konsep filsafat progresivisme. Menurut Permata 2018, selama ini pembelajaran matematika memiliki pandangan untuk diajarkan sebagai hasil yang siap untuk digunakan. Pandangan tersebut membuat guru lebih cenderung hanya menjelaskan dengan memberikan rumus, prosedur pengerjaan, dan latihan-latihan saja pada siswa. Siswa memperoleh pengetahuan dengan mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan latihan soal, ketika guru hanya memberikan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya berdasarkan pengalaman. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya perubahan agar siswa tidak pasif, yakni bukan hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi siswa sebagai pusat yang lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang begitu mendukung adanya perubahan menjadi lebih baik dalam pelaksanaan pembelajaran. Aliran tersebut ialah aliran progresivisme, yang mendukung pelaksanaan pendidikan berpusat pada siswa dan mengembangkan berbagai kemampuan siswa sebagai salah satu bekal dalam menghadapi hidup. Dengan demikian, pembelajaran matematika yang sebelumnya berorientasi hanya menggunakan hasil yang sudah ada, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada siswa. Siswa dapat berpikir kritis, dapat mengembangkan berbagai kemampuan siswa, dan dapat mengembangkan potensi siswa. Kesimpulan, dari berbagai uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa aliran progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian, tokoh-tokoh utamanya yaitu William James, John Dewey, dan Hans Wenger. Adapun implementasi dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya. Secara singkat, ciri implementasi progresivisme ini dalam pendidikan ialah menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik. Demikian pemaparan materi tentang konsep filsafat yang relevan dengan kondisi Indonesia. Kami dari kelompok 11 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi.
Semoga materi yang kami bawakan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.